Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gitaria dengan NIM 03071381924066 dari kelas Palembang, Teknik Geologi angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan mereview paper dengan judul review paper pemodelan geologi 3D dari lubang bor, penampang lintang, dan peta geologi aplikasi di atas berkas gas alam dari mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini, pemodelan geologi 3D menjadi yang utama yang digunakan untuk eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Namun, ada potensi untuk membuat multi penggunaan metodologi model geologi 3D di bidang selain industri hidrokarbon. Meskipun perangkat lunak khusus sekarang memungkinkan pemodelan benda-benda geologi yang kompleks dan tidak teratur dalam bentuk 3D, menggunakan peta geologi, catatan survei geologi, dan informasi struktural untuk membangun model yang benar masih menjadi tantangan. Namun, model semacam ini harus menghasilkan representasi yang konsisten dari geologi bawah permukaan, karena dapat mendukung pemodelan karakteristik bawah tanah lainnya seperti sifat hidrologi atau geotermik dari badan geologi. Salah satu kesulitan utama dalam menggunakan informasi pemodelan geologi 3D ini yaitu berada pada heterogenitas deskripsi dan interpretasi. Di antara berbagai data terbaru atau data lama yang tersedia untuk pemodelan geologi bawah permukaan, hanya beberapa saja yang mudah diakses, cukup akurat, dan mewakili skala. Aplikasi metodologi ini membangun model geologi 3D lapisan tanah di atas bekas tambang batu bara yang digunakan untuk menyimpan gas alam, kemudian disajikan. Model ini mengintegrasikan informasi geologi yang tersedia dan mewakili konteks geologi. Adapun tujuannya yaitu deskripsi data yang komprehensif, validasi dan pemilihan data yang efektif, serta pembaruan model yang cepat dan mudah. Metodologi ini juga diimplementasikan dalam sebuah sistem yang terdiri dari geomodeler, sistem informasi geografis, dan database penerapan metodologi ini untuk pemodelan geologi atas penyimpanan gas di tambang batu bara. Berikutnya itu ada hasil dari penelitian. Pada gambar satu ini terdapat peta geologi yang disederhanakan dari luasan penyimpanan gas Andalus dan Perones atau garis putus-putus dan batas area yang dimodelkan atau garis padat. Untuk memberikan perkiraan kasar tentang spasial dari informasi yang divalidasi, pada kedekatan bukti langsung dihitung untuk formasi Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Peta geologi yang disederhanakan dari Binns, Marland Wells dengan luasan penyimpanan gas Andalus dan garis putus-putus dan batas area yang dimodelkan atau garis padat. Itu dari penampang gas garis putus-putus dapat dilihat terletak di bagian timur. Dan pada bagian barat itu wilayah studi di mana bekas tambang batu bara telah digunakan untuk menyimpan gas alam yang berada di kedalaman sekitar 800 meter. Dari pemodelan geologi tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap tindak lanjut lingkungan di akhir operasi penyimpanan. Ide di balik pemodelan geometri formasi geologi adalah untuk membuat kerangka numerik untuk memungkinkan pemodelan lebih lanjut dari karakteristik bawah tanah seperti sifat hidrologi dari badan geologi. Selanjutnya itu ada penampang lintang. W sampai
di bagian utara area model menunjukkan struktur penurunan di ekstremitas timur cekungan Mons di mana sedimen kapur terperangkap dan dilapisi oleh sedimen Kenozoikum tabular atau pembesaran vertikal. Pada peta kedekatan ini menunjukkan jarak ke batas formasi terdekat relatif terhadap zaman tertentu atau lubang bor yang terdekat yang menemukan formasi zaman itu. Untuk pemodelan permukaan formasi Kenozoikum dalam satu lubang bor itu setiap deskripsi sampelnya itu dipisahkan, dan oleh karena itu setiap interpretasi dapat divalidasi secara terpisah. Interpretasi satu sampel dalam lubang bor ini dilakukan dari semua deskripsi sampel lubang bor tersebut, bahkan jika beberapa deskripsi sampel cukup untuk reinterpretasi, deskripsi sampel dekat di lubang bor yang sama biasanya diperlukan. Terkadang interpretasi sebelumnya dalam istilah kronostratigrafi hanya diterjemahkan dalam formasi. Akhirnya, dari beberapa alat yang dibuat khusus telah ditulis untuk memanipulasi, mengontrol, dan memvalidasi data ini melalui antarmuka yang disesuaikan. Selanjutnya itu ada sistem arsitektur berdasarkan dengan 3 perangkat lunak: GeoModeler, sistem informasi geografik atau ArcGIS, dan data bahasa. Metodologi yang dikembangkan ini telah diimplementasikan dalam sistem berbasis ArcGIS sebagai sistem informasi geografis, sebagai geomodeler dan basis data yang paling sederhana. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.